Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Juwita, NIM saya 2011-80212. Saya kelas PAI 5G, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sebagaimana di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya yang sebagaimana tugasnya yaitu menjelaskan makalah yang telah saya buat sebagaimana judulnya yaitu Maslahah Mursalah. Dan dosen pengampu pembelajaran ini adalah Bapak Suprapno. Adapun pengertian maslahah mursalah menurut bahasa yaitu prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau yang bermanfaat. Imam Ghazali menakrifkan maslahah mursalah ialah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudaratnya. Adapun syarat-syarat berpegang kepada maslahah mursalah yang pertama yaitu kemaslahatan yang dicapai kepada mursalah harus kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berasal daripada akal, yaitu yang biasa menghasilkan manfaat dan membuang kemudaratannya. Yang kedua yaitu maslahah mursalah yang berlaku dalam bidang muamalah, bukan dalam bidang ubadiyah. Yang ketiga, kemaslahatan yang dicapai dengan maslahah mursalah itu harus kemaslahatan untuk umum, bukan kemaslahatan untuk golongan. Yang keempat, kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan syarak ataupun ijma. Dan yang terakhir, ulama Syafi'iyah mewajibkan qiyas atas orang yang membunuh seseorang. Adapun contoh-contoh maslahah mursalah yang pertama yaitu membuang barang yang ada di kapal tanpa seizin orang yang mempunyai barang karena adanya gelombang yang membuat kapal itu oleng, dan dengan demikian akan membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudaratannya. Yang kedua, seperti kita dalam berkendaraan jauh dan kita membawa banyak barang dalam motor kita, hendaklah kita mengurangi sebagian barangnya untuk menghindari kecelakaan atau bisa kita terjatuh atau lain sebagainya. Dan kita akan menjaga kemaslahatan kita dan membuang kemudaratannya. Adapun macam-macam maslahah mursalah yang pertama, maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan tersebut. Adapun perkara-perkara tersebut yaitu dikembalikan kepada 5 perkara yang merupakan perkara pokok, yaitu harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua yaitu maslahah hajiyah, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dan yang terakhir yaitu maslahah tahsiniyah. Masalah ini adalah mempergurukan semua yang layak dan yang pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang lain atau yang baik dan cukup oleh bagian mahsalul akhlak. Tahsiniyah ini juga masuk dalam lapangan ibadah, muamalah, dan bidang hububat. Kehujjahan objek maslahah mursalah. Yang pertama itu kehujjahan marsalah. Dalam kehujjahan maslahah mursalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fiqh di antaranya. Yang pertama, maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama Syafi'iyah
ulama-ulama Hanafiyah dan sebagainya, seperti Ibnu Hajib dan Ahli Zabir. Dan yang kedua, maslahah mursalah dapat menjadi hujjah atau dalil menurut sebagian ulama Malik dan sebagai ulama Syafi'i, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama usul fiqh. Yang ketiga, Imam Karabi berkata tentang maslahah mursalah, sesungguhnya berhujjah dengan maslahah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan kias dengan mereka membedakan antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Di antara ulama yang paling melakukan atau menggunakan maslahah mursalah ialah Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang sebagaimana artinya, tidaklah semata-mata aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk kebaikan seluruh alam. Dan yang kedua yaitu objek maslahah mursalah. Dengan memperhatikan penjelasan macam-macam di atas, dapat diketahui bahwa lapangan maslahah mursalah selain berlandasan pada hukum syara, secara umum juga harus diperhatikan adat dan hubungannya antara satu manusia dengan manusia yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama yang mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa maslahah mursalah difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu iktibar. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.